Di video kali ini gue bakal ajak teman-teman ngerasain beraktivitas seharian pakai Oppo Find X9 5G dari pagi sampai malam, buat tahu seberapa sakti sih kameranya. Kalau buat ngevlog gimana videonya? Kalian lihat tajam banget Terus baterainya boros nggak? Dan nggak lupa komplain gue sama HP ini apa aja? Yuk kita bahas. Good morning guys. Kali ini kita cari bersama lagi bareng. Oke guys, jadi impresi gue sama HP ini langsung ngeh ya. Kalau bentuknya berubah dari yang sebelumnya punya kamera mode bulat. Sekarang dia lebih ngotak. Terus ada dua bulatan hitam, satu lonjong, dan bulatan putih dengan logo Hasselblad. Sisanya sih cukup clean dan gue suka ya. Kalau buat bagian depannya nggak kalah cakep nih. Dia punya bezel yang simetris, tipis. Habis itu layar flat dengan ukuran agak nanggung di 6,59 inch. Masih punya AR blaster di bagian atas. Terus di sebelah kiri ini dia punya tombol yang namanya Snap Key, yang bisa kita set mau silent, do not disturb, kamera, dan lainnya. Cuman by default ke fitur yang namanya Snap to Mind Space ya. Nanti kita bahas ini lebih lanjut guys. Dan lihat, bisa pindah lensa depan belakang. Untuk feel genggamnya nggak bisa dibilang HP compact juga ya, tapi dia lebih kecil daripada HP-HP gede zaman now yang ada di ukuran sekitar 6,8 sampai 6,9 inch. Yang jelas ini HP boxy dan termasuk tipis di 7,99 mili untuk ukuran HP berkapasitas jumbo loh. Berapa? Rame banget hari Minggu guys. Nah, ini yang gue salut sama foto di HP ini, yaitu untuk portretnya, pemisahan antara objek dengan background sih gila. Sampai kalian perhatiin helai-helai rambutnya pun masih bisa terekspos dengan baik. Kayaknya emang AI atau pemrosesan gambar di HP ini makin sakti. Bisa dilihat hasil sebelum yang masih kena blur, tapi beberapa detik kemudian bisa kedetek. Salut. Skin tone si nyonya sama bocil pun termasuk akurat ya, nggak bisa berhenti jepret mereka seharian ini dah. Ngaso dulu guys. Oke guys, sambil kita ngaso bentar, mari ngomongin spesifikasinya yang udah gue tampilin di layar ya. Kalian bisa pause aja kalau mau kulik lebih detail. Tapi yang mau gue highlight di sini, apa bedanya sih sama Pro varian? Beberapa di antaranya untuk ukuran layar yang Pro itu lebih gede ya, 6,78 inch. Kalau buat performance sama-sama pakai chipset terbaru MediaTek, yaitu Dimensity 9500, berfabrikasi 3 nanometer buatan TSMC. Yang kalau gue cek di HP ini, bentar ya, untuk Antutu versi 11-nya dapat skor di 3 juta. Sedangkan baterainya yang Pro lebih gede tuh, dia di 7500 mAh. Sedangkan yang non Pro ini dia di 7025 mAh. Yang mana kenaikannya itu cukup gede loh. Karena seingat gua di X8 kemarin itu dia ada di 5630 mAh. Wah, naik 1000-an lebih. Untuk teknologinya dia pakai generasi ketiga Oppo Silicon Battery yang diklaim Oppo dalam 5 tahun kapasitasnya masih bertahan sampai 80%. Wah, itu cukup tinggi loh. Jadi kalau misalnya kalian beli HP ini sekarang, mungkin baru berasa drop itu tunggu cicilan udah lunas. Kalau buat chargingnya sih sama ya, 80 watt SuperVOOC yang pakai kabel dan 50 watt AirVOOC wireless charging. Terus gimana buat kamera? Nah, ini nggak kalah seru. Tapi nanti ya, kita makan dulu. Oke guys, kayaknya waktu yang salah ke pantai, panas banget. Dan update dulu, sekarang jam 11, baterai ada di 87% ya sekarang ya. Oke guys, tampaknya udah cukup jauh nih dari orang karaoke. Dan lanjut kita ngomongin spek tentang kamera HP ini yang merupakan menurut gua ya, ini pembeda paling utama antara varian regular sama Pro-nya sih. Yang mana kedua HP ini sama-sama berkolaborasi sama Hasselblad yang nama kerennya itu Hasselblad Master Camera System. Jadi untuk lensa utama tentu yang Pro lebih baik ya, dengan ukuran sensor yang lebih gede tuh.
Habis itu buat telefotonya punya resolusi 200 megapiksel dengan sensor yang lebih baik juga. Penasaran sih gua bakal sebuas apa tuh tele di Professionnya. Kalau ultrawide sama-sama 50 megapiksel yang pakai sensor JN5. Dan terakhir, selfie-nya juga lebih baik di Profession plus bisa autofocus dia. Kalau yang ini belum. Buat spek lainnya mirip, udah IP66, IP68, IP69. Terus fingerprintnya cepet banget karena udah ultrasonic. Oh ya, satu lagi di Profession itu di sebelah kanannya ketambahan yang namanya quick button ya, yang lebih fungsinya ke kamera. Oh ya, untuk zoom di HP ini maksimal bisa sampai 120 kali. Dan pemrosesannya pun bakal dibantu AI dengan logo di kiri bawah sini. Tapi bisa kita matiin juga sih. Oke guys, tampaknya sebentar saja kita di sana, nggak bisa main pasir juga, panas banget. Jadi cuma duduk-duduk doang. Dan cukup impress ya gue sama kamera selfie-nya. Kalian lihat, tajam banget Jadi mikirnya juga mantep tuh. Oh ya guys, untuk fitur-fitur yang berhubungan sama AI ini termasuk lengkap ya. Kemarin gue sempat coba di IKEA jepret-jepret sana sini, yang standar kayak AI erase ada tuh. Yang hasilnya cukup susah sih buat tahu kalau ini editan. Terus gue juga suka pakai AI recompose yang bisa kasih kita beberapa pilihan komposisi foto menarik. Belum lagi kalau dirasa objeknya agak gelap, kita bisa pakai AI relight yang seakan-akan kayak disorot lampu aja ke objeknya. Fitur-fitur gini tuh terlihat sepele ya, tapi bisa dibilang penyelamat juga. Apalagi buat kita yang nggak mau ribet, males edit di laptop. Dan masih banyak lagi sih fitur-fitur yang bisa kita explore. Oke, biasa buat shoot kondisi gerak gini, salah satu fitur yang gue suka itu pakai motion photo. Dan di HP kita bisa simpen dalam resolusi 4K loh. Jadi setelah shoot, tinggal pilih posisi yang paling pas dengan kualitas yang lebih tajam, karena 4K tadi. Habis itu tinggal ekspor deh. BTW guys, kalau kalian suka sama konsep review sehari bersama gini, jangan bosan bantuin gue dengan like video ini ya. Serius, bakal berarti banget. Thank you. Membel gini guys. Seru juga. Mana nih si bocil? Selain itu kita bisa jadiin slow-mo. Tinggal pilih menu ini dan ada pengaturan juga di bagian mana mulai slow-mo-nya. Sama terakhir, pas upload ke IG, bakal muncul logo kecil di pojokan yang bisa kita mainin jadi efek boomerang style. Keren ya, jadi lebih hidup. Tapi ada satu cara lagi sih guys, yaitu pakai lightning snap-nya nih. Kita kasih lihat ya. Caranya tinggal tahan aja shutternya, dan sebagian besar gambar yang dihasilin tajam-tajam. Oke guys, baru kelar ajak bocil main-main dan update dulu. Sekarang jam 2:07, baterai ada di 59% ya. Masih setengah lebih, masih panjang perjalanan kita. Kira-kira nanti SOT-nya dapat berapa ya di akhir video. Ini dipakein case guys. Oke guys, jadi mari kita bahas fitur canggih di HP ini yang mungkin bakal diikutin sama HP-HP lain. Yaitu secara default, jepretan HP ini bakal punya resolusi maksimal di 50 megapiksel ya. Nanti di galeri itu ada tanda EC Ultra HD. Dan kalau di zoom hasilnya lebih detail dibanding yang biasa. Tapi HP ini juga pinter. Kalau misalnya lagi di kondisi kurang cahaya atau device-nya lagi panas, dia otomatis bakal turunin ke 25 atau 12 megapiksel biar hasilnya tetap stabil. Ibaratnya kalau kayak YouTube, kalau misalnya jaringan kalian lagi lancar, bisa kebuka tuh 1080p atau malah 4K. Tapi kalau lagi lemot, ya syukur-syukur bisa dapat 720p. Cuma kalau mau dipaksain, masih bisa kok. Kita tinggal ke menu Hasselblad High Res. Nanti semua foto yang dihasilin bakal 50 megapiksel dengan file size kurang lebih sekitar belasan mega. Sedangkan yang biasa itu gua cek di 5 megaan. Gila guys, rame banget. Lautan manusia juga rame guys. Oke guys, nyampe rumah. Selamat sore guys. Kali ini kita mau jalan-jalan part 2. Dan kalau diperhatiin, SOT-nya udah di 5 jam guys, masih ada 40%. Sebagai orang yang cukup sensitif kalau main HP di dalam mobil atau bus, fitur vehicle motion ini bener-bener ngebantu. Cukup meminimalisir rasa mabok gua kalau lagi baca di kendaraan yang lagi jalan. Biasa baru 5 menit scroll udah pusing, sekarang bisa tahan lebih lama. Oh ya guys, buat para profesional bakal dimanjain juga sama HP ini ya, karena dia ada pro feature juga yang bisa shoot up
to 4K 120 fps Dolby Vision. Up to di sini maksudnya 120 fps-nya bisa tercapai kalau kita pakai lensa utama ya. Kalau ultra wide sama telefotonya itu mentok di 4K 60. Terus bisa shoot dalam lock juga, dan kita bisa pasang LUT yang bisa langsung previewnya kelihatan real time. Cuman fitur ini kayaknya terlalu canggih buat rakyat jelata kayak gua dan kebanyakan teman-teman. Ya paling banter gua pakai buat slow mo aja, bocil loncat-loncat nggak jelas tadi. Walaupun telefotonya nggak 200 megapiksel kayak versi Pro, 50 megapiksel tele di HP ini juga cakep hasilnya. Belum lagi dia ada mode-mode yang mendukung kayak lagi di panggung, siluet, ataupun kembang api. Nanti hasil gambarnya bisa lebih dimaksimalin ya, tergantung situasi tadi. Nggak cuma foto, tapi di video juga ada mode ini loh. Kalau ngomongin video low light, lensa utamanya sih jernih banget, takjub gua. Sedangkan ultra wide ada penurunan kualitas, lebih soft dan noise-nya ada berasa. Tapi nggak terlalu jomplang juga sih dari lensa wide. Sedangkan buat selfie-nya udah termasuk oke, walaupun jitternya ada berasa juga saat lagi gerak. Oke guys, jadi mari sekarang kita ngomongin Mindspace, yang mana dengan fitur ini memungkinkan semua screenshot bahkan voice recording yang kita ambil digabungin jadi satu tempat, terus dirangkumin, bahkan dianalisa juga supaya bisa jadi informasi yang berguna ke depannya saat kita butuhin. Bahkan kita bisa tanya Gemini juga loh buat ambil sumbernya dari Mindspace kita. Gemini, di Mindspace gua, Singapore Pool Toto Jackpot itu berapa duit ya? Kenyang. Dan update dulu guys, sekarang jam 8.40, baterai ada di 19%. Kalau udah kondisi low light gini nggak usah terlalu pusing. Kita bisa cobain flash yang cahayanya cukup merata dan gambar muka objek masih tetap tajam. Beda kalau tanpa flash cuman andelin night mode doang. Dari sini kelihatan bedanya. Oke guys, overall kamera HP ini sih mantep lah ya. Gue suka banget buat ngevlog, mantep buat foto-foto juga. Aduh, agak berisik ya. Gue coba nyalain dulu sound fokusnya. Harusnya suara gue lebih ditebelin dan suara sekitar lebih teredam nih. Ada lagu sih. Jadi yang gue pengen ngomong tadi, gue cukup happy. Dan segala pemrosesan yang kalian lihat tadi, mulai dari skin tone dan warna yang lebih akurat, dynamic range yang luas, noise minim, dan lain sebagainya, semua dihandle sama bumbu racikan si Oppo yang dinamain Lumo Imagine Engine ya. Dah, kita balik dulu. Halo. Akhirnya sampai rumah hampir jam 10 dan baterai sisa 8%. Terus berapa SOT-nya? Ini sih mantep banget, dapat di 7,5 jam dengan pemakaian kamera termasuk lama, 1,5 jam sendiri. YouTube 1 jam 46 menit, terus sempat buka galeri dan edit foto sejam. Instagram juga, dan lain sebagainya. Yang bisa gue bilang emang awet sih, apalagi kalau kalian gak pakai kamera yang selama gue ini, mungkin 1-2 hari bisa dapat kali. HP ini punya 3 warna, ada titanium grey yang gue pakai ini, space black, dan velvet red. Yang harganya kayak biasa gue belum dapat info resmi. Tapi kalau mengacu seri tahun lalu, Oppo Find X8 varian 12 plus 256 nya dijual 14 juta. Dan 16 plus 512 nya 16 juta tuh. Jadi kemungkinan si Find X9 ini bakal ada di range yang sama. Harganya ada di kelas premium, tapi overall flagship Oppo ini selalu menyenangkan sih buat dipakai. Gak cuman kamera, tapi dari sisi desain, baterai, fitur AI, sampai OS barunya. ColorOS 16, ini gue suka. Selama pakai berasa mulus aja animasinya. Gue belum sempat kulik lebih lanjut fitur-fitur baru di OS ini, tapi ada satu yang nempel di gua. Dynamic Island versi Oppo ini udah support Grab loh. Bisa tahu kapan mobilnya datang tanpa harus buka aplikasi Grab. Beberapa app lainnya kayak Google Maps juga support. Kalau emang kalian mau gue bahas lebih lanjut ColorOS 16 ini, bisa kabarin aja ya. Kalau rame nanti gue siapin videonya. Oh iya, sama performance juga pakai chipset terkuat MediaTek saat ini, Dimensity 9500 yang fokus ke performance dan pakai arsitektur all big core yang nggak cuman buas buat ngegame, tapi rekam video sampai 4K 120 fps nggak ada masalah. Secara power efisiensi juga mantep ya, terbukti dari SOT-nya tadi.
Paling ada satu hal yang gue temuin di bagian USB port. Gue belum nemu info yang resmi, tapi kemungkinan masih di 2.0 deh. Soalnya pas gue transfer file sekitar 7 GB butuh waktu 6 menit. Sebenarnya nggak lama-lama amat sih, tapi buat gue yang sering pindahin file foto video cukup berasa.